Hai semua, gua Wasa. Ya guys, ini semenjak gua solo karir ya, belum pernah gua ngebahas Infinix. Kali ini Infinix Indonesia mengirimkan ke gua Infinix terbarunya yaitu Hot 10S, yang mana mungkin kalau teman-teman lihat videonya ini sekarang, beberapa teman reviewer udah bahas ya, dan gua baru sempatnya sekarang karena ya biasa Mbak udah pergi, anak-anak ada dua gitu, maksudnya anak gua ada dua, jadi ngurusnya ganti-gantian sama istri gua. Jadi sesempatnya aja syuting dan sesimpel mungkin. Jargonnya si Hot 10S ini adalah handphone gaming ya. Karena ini juga dia berkolaborasi barengan sama si Mobile Legend dan harganya itu sejutaan, under 2 juta ya. Nah, cuma kalau menurut gua honestly nih, ini kan handphone sebenarnya gua udah cobain nih. Ya, menurut gue ini cuma gimmick aja sih. Di awal gue bilang ini cuma gimmick aja, cuma tetap bagus. Ini handphonenya bener-bener bisa buat main game. Cuma tetap aja gimmick jualan kayak mie sedap gitu kan ya. Menurut si mie-nya itu sedap, tapi kan nggak semua orang merasakan mie-nya itu rasanya sedap. Cuma intinya handphone ini dibilang handphone gaming ya, gue antara setuju dan tidak setuju sih. Intinya begitu aja. Dan ya udah, kita mulai aja re-unboxingnya sambilan nanti gue cerita di tengah-tengah video dari kamera yang di atas aja ya, kayak biasa ya, biar lebih detail. Oke, jadi boxnya kayak gini ya, mayoritas warna hitam. Ini di bagian atas ada tulisan Infinix sama logo Mobile Legend Bang Bang. Hot 10S-nya juga yang bisa warna-warna pelangi kalau digoyang-goyang gini, sama ini karakternya ya, Mobile Legend Bang Bang. Terus di sebelah kiri Legendary, kanan Legendary, atas Infinix, bawah apa nih, segitiga gitu. Terus di bagian belakangnya ada juga beberapa key point sellingnya tuh. Udah Android 11 sama layarnya sih guys. Beneran ini tuh handphone gede banget. Gedenya tuh kenanya panjang, 6,82 inci. Ini di sini gue juga ada ROG Phone 5, nanti kita bandingin tingginya ya. Terus oh ya, ini RAM yang gue pegang juga 6 GB sama internalnya 128 GB. Ada handphonenya yang ada stiker ininya lah, si Hot 10S-nya, key point sellingnya juga. Anti goresnya dia tidak terpasang karena kalau ngeliat ke dalamnya, nih di box pertama ada SIM card ejector. Dapat entah ini apaan. Sumpah, ini pas nyampe tuh kosongan aja, cuma ada amplop kosong gini aja. Terus sama ini kayak kartu buat join ke X Club-nya ya. Terus sama ini anti goresnya. Jadi kita mesti nginstal sendiri. Ini lumayan PR sih buat teman-teman yang nggak terbiasa nginstal anti gores model film kayak gini ya, bukan kaca, bukan tempered glass. Jadi ini dapat juga ini buat lucu-lucuan ya, pin begini 515 Pak, SIS sih, kayak 515 sih, Infinix eParty baik. Nah kayak ginilah pinnya. Kita tuh dikasih pin begini tapi nggak dikasih charger. Gue nggak tahu ya, ini unit yang dikirimin ke gue emang aslinya ada charger atau enggaknya ya. Pokoknya yang dikirim ke gue nggak ada charger. Semoga kalau teman-teman nanti beli dapat charger ya, soalnya aneh. Tempatnya kan begini tadi ya. Ini tempat pin, ini tempat kabelnya. Nah terus ini kosong buat apaan gitu loh. Harusnya ini charger sih, harusnya ya. Gue nggak tahu. Konfirmasi aja kalau teman-teman ada yang beli Infinix Hot S, coba tulis di kolom komentar aslinya dapat casan atau enggak gitu. Terus ini juga kabel chargerannya masih yang ya jadul lah, masih yang micro USB, belum Type C. Baterainya 6000 ya, lumayan lama jadi ngecasnya. Gue ada datanya, nanti kita lihat. Oke, terus ini layarnya, ini bagian belakangnya ada beberapa tulisan sih. Ini SIM cardnya tuh dia dedicated ya, jadi udah nggak usah gue buka. Terus kameranya ini aslinya ada 3 guys. Ini juga gue ngeliatnya agak-agak lucu sih. Tuh 48 megapiksel ditaruh di lensa di tempat lensa kanan bawahnya. Aslinya nggak ada lensanya itu. Terus ini ada tulisan juga AI Super Nightscape. Widih, anjay. Terus ini ada tulisan Legendary sama ini Infinix Mobile Legend Bang Bang. Gua kira ada di sininya doang nih. Nih di plastiknya. Ternyata tertulis atau tercetak di handphonenya. Jadi kalau menurut teman-teman Poco ya, Poco X3 kemarin itu norak, tulisannya gede banget pokoknya, sama Realme 8 itu Dear Tulip-nya gede banget, norak. Ini apa kabar guys? Menurut gua kalau kita konteksnya ngomongin norak ya, sorry nih, menurut selera mata gua ngelihatnya ini yang paling norak sih, karena sampai dua-duaan begini dan gede banget. Terus ini back cover juga plastik polikarbonat, finishingnya glossy, ditambah aksen-aksen kayak berlian-berlian seperti ini. Fingerprintnya ada di belakang, jadul ya sebenarnya, sama kayak Google Pixel. Di bagian atasnya kalau kita lihat, oke, nggak ada apa-apa, kanan tombol volume sama power aja, dan di bawah ada jack audio, mikrofon,
port ngecasnya sama speakernya yang single. Ya namanya handphone gaming mana-mana better speakernya 2, nggak cuma 1. Intinya kayak gitu. Itu gimmick pertamanya ya. Terus nih sebelah kiri ada SIM card ejector. Oke, kita nyalain dulu deh. Tapi ini kalau boleh komentar di awal, layarnya itu licinnya enak sih nih. Nggak pakai anti goresnya. Cuma ya tetap ngeri lah. Kalau teman-teman beli Infinix Hot 10S ini ya better menurut gua beliin aja, cari casing third partinya, biasa casing Cina gitu ya. Sama anti goresnya dipasangin aja tuh yang dari bawaan. XOS. Dan ini tuh sebenarnya emang balik lagi gimmick jualan aja Mobile Legend Bang Bang, bukan berarti handphone ini tuh cuma bisa main Mobile Legend aja atau optimal buat main Mobile Legend aja, enggak. Karena patokannya tetap balik lagi ke prosesornya, yang mana ini kan pakai MediaTek Helio G85, emang menurut gua tuh lumayan buat main game. Tampilan utamanya seperti ini ya. Terus nih ada beberapa aplikasi, bukan beberapa lagi, ini kenanya banyak sih sama nih di bagian games. Pastinya sudah terinstall Mobile Legend, tapi maaf guys, sekali lagi gua nggak main Mobile Legend, jadi gua nggak ada akunnya di sini. Lagian kalau ngetes game selain Mobile Legend kan sebenarnya lebih beratan PUBG ya daripada Mobile Legend, ya nggak sih? Yaudah, abis ini lihat ke Play Store dulu. Oke, masih ada 26 aplikasi yang masih gua pending. Buat AIDA-nya dari RAM 6 GB yang kebaca 5,7 GB, yang kepake atau tersisanya ini masih 3 GB lebih ya, banyak. Terus internal storage-nya juga masih banyak sisanya nih, masih 105 GB-an. Prosesornya kebacanya bener ya, Helio G85 12 nanometer juga. Terus layar juga HD Plus aja 6,82 inci. Oke bener, sama refresh rate-nya ada di 90 Hz. Terus baterainya ya bener 6000 mAh. Udah kelihatan dari tadi kalau ini handphonenya kayak panjang banget atas bawah. Ternyata mirip-mirip sih. Secara dimensi ya, handphone gaming oke lah secara dimensi, cuma secara fitur enggak. Oke, lanjut lagi ke data yang lain. Di sini teman-teman lihat gue ada install baterai lock sama PC Mark. Gue udah ngetes juga, ada screenshotnya, data-datanya tentang baterai sama daya tahan baterainya si Infinix Hot 10S ini. Nih, kalau dari aplikasi PC Mark-nya baterainya lumayan awet. Kenapa? Ya karena layarnya juga 720p alias HD Plus aja dan baterainya 6000. Tuh, nyampe 10 jam lebih. Nih guys, buat ngecasnya aja lihat nih. Gua ngecas dari jam setengah 5 pagi ya, 18%. Dan fullnya itu jam 8:07, 100%. Jadi ngecasnya aja ini tuh ngabisin waktu 3,5 jam dari 18%. Gimana kalau misalkan bener-bener dari lowbat yang 10 atau 5% aja? Kayaknya sih bakalan nyampe 3 jam lebihnya tuh lebih banyak sih. Oke, sekarang gue mau ngasih lihat skor Antutunya sebelum kita ngetes game. Dapatnya gede guys, 250 ribuan. Emang oke banget kok kalau ngomongin soal performa gaming gitu ya untuk Helio G85. Oke, kita lanjut sekarang nyobain main game yang enteng dulu, yaitu ya biasa real drum. Oke, ini volumenya gue maksimalin. Lah, kenapa tadi tuh nggak kepencet? Nggak kepencet tuh. Tuh. Sempat ada hilang touchnya sendiri dari dia. Ya, hilang. Tuh. Oke, ntar lo ya. Oh iya bener. Kalau katanya Mas Mobi ini tuh bukan ghost touch, tapi apa ya? Ya pokoknya gini lah, gue lupa. Tuh, iya guys. Oke deh, lanjut aja ke game yang lain. Yang pasti main real drum agak-agak nggak aman untuk di Infinix Hot 10S ini. Oke, sebelum lanjutin ke game selanjutnya, gue mau ngasih lihat yang soal displaynya dulu ya. Bagian screen refresh rate-nya. Ada pilihan 60 sama auto switch. Jadi ini biasanya lebih irit baterai kalau teman-teman pakai yang auto switch gitu. Terus ini handphone juga tidak ada NFC-nya. Jangan ngarep ketinggian. Lanjut ke sensor box. Nih bisa dilihat sensornya ada apaan aja. Tuh, yang nggak ada cuma temperatur sama pressure atau tekanan. Lumayan komplit. Dah, sekarang kita lanjut main PUBG. Oke, bisa dilihat buat grafiknya HD high, balance bisa ke ultra, smooth juga bisa ke ultra, SDR ke kanan itu masih belum bisa semua. Oke, udah mulai, kita coba cek gyroscope dulu. Ini giroskopnya kalau menurut gua ya agak delay guys. Ya, tuh teman-teman lihat sendiri. Jadi bukan cuma omongan gua aja ya. Tuh. Nah, nengok baru jalan, nengok baru jalan, nengok jalan. Ya kan?
Ya, jadi agak-agak delay nih gyroscope-nya. Menurut gua kurang asik sih kalau buat main PUBG kayak gini. Oke. Ini nggak ngeliat gua pada ya? Wah, kena bom. Ya udahlah. Intinya di main ini asik-asik aja sih guys. Touch-nya emang oke buat main PUBG ya. Main Real Drum masih kurang serak gua. Oke, sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Defaultnya dikasih yang paling bawah ya, paling bawah bener, lowest defaultnya. Oke, jadi kalau udah kayak begini, teman-teman tuh jangan jangan diubah atau digaya-gayain FPS-nya 60 guys. Malah kalau bisa 24 aja. Ya sebenarnya 30 juga bisa dimainin. Cuma ya sesuai harga aja lah. Ah, ini juga tuh muter-muternya aja agak-agak ada patah-patahnya dikit ya. Ini kan tadi awalnya sempat loading dulu biasalah Genshin Impact, dan ini nggak bohong udah rada anget nih di bagian sininya. Emang Genshin Impact game berat banget sih. Agak aman kan kalau misalkan nggak usah nggak usah sombong-sombong 60 fps 60 Hz iya 60 fps bener. Udah maininnya yang 24 aja. Sip ya. Performa oke lah. Lumayan harga segini. Langsung kita lanjut lagi ke bagian kameranya. Oke, di bagian kameranya opsi pertama nih ada AI cam ya, terus ini ada HDR auto, flash 48 megapikselnya. Kalau mau pilih juga ini tinggal dipencet ya. Tuh kayak gitu guys tulisannya ya, 48 megapikselnya. Oh, ini filter. Lanjut lagi mode lainnya, ini ada mode video, dan ini ada resolusinya di sebelah kanan atas 1080p, 720p. Oh, bisa 2K juga. Lihat setting dulu deh. Ini nggak ada berapa fps soalnya. Ini dia video quality-nya. Ada 2K, 1080p, 720p. Kayaknya 30 fps semua karena nggak ada pilihan 60 fps-nya ya. Terus di sini juga bisa nambahin auto watermark nih, yes or no gitu. Terus ini ada short video juga. Terus ada lagi beauty. Terus ada mode portrait, ada mode super night. Kalau ini dari semua menu ini kita swipe ke atas, itu ada pilihannya kayak begini ya. Dah, UI-nya begini aja. Habis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya. Oke, yang ini contoh video kamera belakangnya. Lagi berisik banget tuh. Lagi ada arak-arakan. Oh, ini zoomnya zoom digital ya. Lu goyang banget ya. Kalau di zoom balikin lagi ini. Ya hilang. Ya udahlah, intinya begini ya. Dipakai jalan kaki biasa aja. Dan ini ya contoh video kamera depan ya. Balik ke rumah. Bagus atau enggak, shaky banget atau enggak, pegang tangan satu aja, silakan dinilai sendiri. Oke, jadi kesimpulan gue ya emang bener sebenarnya ini handphone yang bisa main game. Jadi bukan handphone gaming. Karena kalau handphone gaming itu faktornya masih banyak banget yang nggak ada. Terutama ya dual speaker, terus refresh rate-nya juga ini kan cuma nyampe 90 Hz ya. Kalau handphone gaming beneran ya at least nyampe 120 Hz, terus juga Type-C gitu loh biar transfer datanya cepat, terus juga punya cooler atau ada pendinginnya, bukan gimmick-gimmick yang kayak begini, banyak tulisan, banyak tato-tatonya begini. Ya menurut gua ini handphone bisa dibilang bisa main game itu karena 3 hal. Yang pertama adalah baterainya oke 6000, terus refresh rate-nya juga bisa 90 Hz, oke lah ya. Terus sama ini prosesornya Helio G85 emang bukan prosesor jelek gitu ya, emang bagus buat main game, cuma emang rada-rada panas, rada-rada anget karena ya emang performanya ya kayak begitu. Dan emang dari dulu tuh Infinix nggak pernah absen sih, selalu pakai MediaTek, jarang banget atau bahkan mungkin nggak pernah ya pakai Snapdragon gitu-gitu kan. Tapi ya oke lah,
mengingat harganya yang di bawah 2 juta, teman-teman bersyukur aja. Maksudnya kalau beli ini juga bukan pilihannya salah. Layar juga gede, sorry. Nambah lagi satu faktor. Layar juga tinggi, gede kayak ROG Phone 5. Enak banget buat kita main game. Jadi puas aja gitu dengan layar sebesar ini. Tapi impactnya ini handphone udah pasti kalau dipakai harian satu tangan ini agak-agak susah. Terus juga baterai 6000 ini lumayan berat lama-lama. Belum lagi kalau pakai casing soalnya ya. Sama satu lagi kalau soal kamera ini gue bisa bilang biasa banget ya. Standar banget hasil kameranya tadi teman-teman juga udah lihat. Warnanya menurut gue juga nggak sesuai kayak mata kita ngelihat. Warna itu agak-agak bias, agak-agak pucat kalau gue ngelihatnya. Videonya juga ya udah seadanya. 2K-nya juga gue nggak pakai karena emang enggak sih, udah 1080p aja lah maksimalnya ya. Pokoknya inget, balik lagi ke harganya. Ini di bawah 2 juta, teman-teman bisa main game yang lumayan lancar. Plus kita juga dapat RAM-nya itu 6 GB. Udah alhamdulillah disyukuri aja. Tapi ya balik lagi ya, kalau misalnya handphone sejutaan, menurut gue desainnya tuh banyak loh yang lebih bagus daripada kayak begini, apalagi fingerprintnya di belakang sini ya. Kalau ngomongin desain maksudnya ya, sebenarnya fingerprint di bagian tombol power nyatu sama tombol power juga menurut gue lebih oke ketimbang yang kayak begini sih, over jadul sih. Plus nih masih pakai micro USB. Mamam lo ngecasnya 3,5 jam gak. Jadi mendingan ngecasnya tuh malam biar besok paginya udah full. Saran gue kayak gitu. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gak usah di like, gak usah di share, dan gak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.